Kisah perjalanan yang gigih seorang mualafah, anak pendeta, yang diculik 2 kali dan dianiaya. Silakan disimak kisah harunya. Nur Cahaya, Ustaz. Kalau menurut dari cerita nenek, katanya yang memberikan nama tuh dari sahabatnya kakek. Muslim. Kebetulan sahabat kakek itu Muslim. Waktu itu pas saya lahir, sahabat kakek berkunjung dan menanyakan udah diberikan nama belum cucunya gitu kan. Sama kakek sama nenek mengatakan belum. Terus sama beliau, boleh nggak saya memberikan nama? Akhirnya sama pihak keluarga mengizinkan dan dia memberikan nama Nur Cahaya. Sama waktu itu keluarga nenek dan kakek kan menanyakan apa artinya seperti itu. Terus sama sahabat kakek itu mengatakan artinya terang benderang katanya gitu. Ya, semoga terang benderang nanti di keluarga kalian seperti itu, Ustaz. Tuh di baptis juga tidak diberikan nama baptis, tetap pakai menggunakan nama Nur Cahaya. Ada 4 bersaudara, Ustaz. Lebih terkesan ke Kristen kayak Marta, Yohanes gitu, adik. Oh gitu ya. Memang dari usia kecil tuh, usia sekitar kelas 2 atau kelas 1 SD lah, 8 atau 9 tahun tuh sudah menyukai Islam tersendiri, Ustaz. Seperti menyukai azan gitu. Jadi kalau saya mendengarkan azan gitu, saya punya ketertarikan tersendiri gitu. Jadi punya hati itu kayak punya ketenangan ya, punya ketenangan tersendiri seperti itu. Setelah itu di situ di dekat rumah ada madrasah gitu kan. Akhirnya saya suka curi-curi lah untuk datang ke sekolah madrasah untuk mengikuti apa sih yang dipelajari sama teman-teman di madrasah seperti itu. Jadi dari kecil itu memang udah tertarik terhadap Islam seperti itu. Di Riau, Ustaz, sekitar 4 jam dari kota Pekanbaru lah. Bukan, aslinya saya di Sumatera Utara, Pematang Siantar, Batak. Cuman saya besar di Riau, Boru Marpaung, Ustaz. Jadi sejak saya dari SD lah gitu, Ustaz, kan dari SD sudah menyukai Islam seperti itu. Di situ tuh saya ketertarikan saya terhadap Islam tersendiri itu seperti pada maghrib tuh saya selalu dekat rumah tuh ada ibu pengajian, ya ibu-ibu ngajar ngaji gitu. Nah saya suka ikutlah di situ walaupun tanpa sepengetahuan orang tua gitu. Jadi usia 9 tahun tuh saya udah mengenal huruf hijaiyah gitu pada saat itu, Ustaz. Tapi belum tahu bagaimana penyambungan lah seperti itu. Nah sampai akhirnya saya SMP di Kristen tuh kan anak-anak remajanya wajib mengikuti malua. Malua tuh seperti mendalami Injil lah, seperti itu. Nah semakin saya mendalami Injil agama saya terdahulu, di situ banyak terjadi ketidaktenangan atau tergejolak, banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang timbul seperti itu, seperti di Injil mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan seperti itu kan. Terus saya pas semakin mendalami Injil banyak pertanyaan seperti banyak pertanyaan, salah satunya Kelly Laba Sabatani itu yang mengatakan Tuhan tolonglah aku. Padahal di gereja sendiri mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan gitu kan, yang mesti kita akui, kata seperti itu. Nah pada saat itu tuh ayah bertanya sama pendeta yang mengajarkan kalau memang dia anak Tuhan atau Tuhan, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan diri dia sendiri seperti itu. Terus yang kedua, kalau dia memang Tuhan, kenapa dia merasa seperti kita manusia yang merasakan sakit, sedih seperti itu. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya di situ tuh selama di pelajaran Injil tuh kita tuh juga diajarkan tentang agama lain seperti beberapa agama lah, seperti termasuk Islam seperti itu, Ustaz. Nah pas di pelajaran agama Islam ada sedikit ketidaksukaan lah yang disampaikan oleh pendeta pada saat itu. Nah yang disampaikannya itu malah menimbulkan pertanyaan terhadap ayah gitu. Selepas dari gereja ayah bertanya sama teman gitu kan, sama teman-teman yang istilahnya yang beragama Muslim, benar nggak kalau yang disampaikan pendeta tuh seperti mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh menikah banyak istri seperti itu, Ustaz. Akhirnya memutuskan syahadat tuh, nah 4 tahun ayah tuh terjadi pergolakan batin. Di situ ayah juga meminta sama beberapa teman, berdiskusi lah sama beberapa teman yang Muslim seperti itu tentang Islam. Terus ayah bandingkan dengan agama yang ayah anut yang dahulu. Nah akhirnya pas kelas 2 SMA ayah akhirnya karena udah mantap dan yakin agama Islam adalah benar, disitulah ayah memutuskan untuk hijrah seperti itu, Ustaz. Nah, pada saat itu ayah remaja dan ayah hanya berkomunikasi sama sesama teman yang seumuran. Ayah bertanya bagaimana maksud Islam, mereka bilang hanya syahadat seperti itu, dan keluar dari rumah pada saat itu kan. Nah akhirnya ayah lakukan tuh tanpa
menurut inilah pola-pola cara ayah seperti pada remaja ayah lari dari rumah pada saat itu. Nah tujuan ayah memang lari itu memang mau ke Medan tadinya, mau nemui nenek karena ayah pikir kan nenek salah satu anggota yang bisa diajak musyawarah lah melalui apa yang ayah inginkan gitu kan, masalah agama seperti itu. Ternyata pas pelarian ayah waktu dari rumah malam harinya sekitar tanggal 20 Mei 2005, di situ tuh ternyata ayah sempat bermalam dulu di rumah teman. Keesokan harinya mau berangkat ke kota Medan, ternyata pihak keluarga sama beberapa pihak gereja tuh udah menjegat ayah di pertengah perjalanan. Itu belum Islam ya Ustadz. Baru rencana ayah tuh nemuin nenek tuh ingin menyatakan bahwa ayah tuh ingin memeluk Islam seperti itu. Ya udah di pertengah jalanan tuh ayah karena dijegat sama mereka, sama pihak gereja, pihak Kristen lah, Kristen. Akhirnya ayah dibawa kembali ke tempat, ke rumah lah. Kalau mencium sepertinya udah Ustadz. Kalau orang tua mulai mencium gelagat tuh dari SMP Ustadz. Hanya saja mereka seperti tidak adalah seperti itu. Hanya saja kalau misalnya ayah ketahuan seperti kayak tertarik terhadap Islam, misalnya pas membaca buku Islam kedapatan mereka marah, mereka buang bukunya seperti itu Ustaz. Itu ayah bilang mau ke warung Ustaz. Oh. Mau ke warung, dari situ ayah nggak pernah pulang lagi. Berapa hari itu? Cuma 1 malam Ustaz. Jadi ayah numpang bermalam di rumah salah satu kawan teman itu. Awalnya. Akhirnya besoknya ayah minta tolong sama teman untuk mencarikan travel untuk ke kota Medan. Sampai akhirnya besok paginya ayah pas di pertengah berjalan antara Riau ke Medan tuh ayah dijegat sama pihak keluarga lah. Seperti itu. Nah akhirnya ayah diambil kembali terus dibawa kembali ke Riau seperti itu Ustaz. Sesampai di rumah tuh ayah berpikirnya pasti ayah akan dimarahi gitu kan. Gitu ayah dimarahi atau istilahnya dipukul lah seperti itu. Ternyata sikap orang tua pada saat itu seperti nggak terjadi apa-apa Ustadz gitu. Seperti nggak terjadi apa-apa. Akhirnya udah ayah beraktivitas kembali. Keesokan harinya ayah ke sekolah gitu. Hanya saja pelarian ayah itu tuh terdengar di satu SMA ayah gitu. Pas sudah terjadi keesokesokan harinya didengarlah oleh seorang beraktivitas di sekolah. Nah sama salah satu guru beliau guru agama Islam di sekolah SMA. Nah dia memanggil ayah ke ruang BP. Nah di ruang BP tuh dia bertanya sama ayah gitu kan. Dia bilang bapak mendengar ayah ini lari atau gitu dari rumah. Iya Pak, katanya mau masuk Islam kata seperti itu. Terus saya bilang ayah sampaikan ya benar Pak, ayah mau masuk Islam gitu. Terus dia bertanya alasan ayah kenapa ingin masuk Islam kata seperti itu. Apakah karena pacar atau ingin menikah atau bagaimana kata itu. Terus saya ceritakanlah pengalaman gejolak tentang batin ayah tentang agama ayah terdahulu terhadap terus perbandingan terhadap agama Islam, dan ayah meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar gitu kan. Sampai bapak tuh mengatakan bahwa yakin benar-benar ingin masuk Islam kata seperti itu. Bertanyalah berulang kali beliau ke ayah, terus sampai ayah bilang insya Allah Pak yakin gitu kan. Terus sampai ayah bilang bagaimana Pak caranya. Terus beliau sama menjawab juga ya syahadat 2 kali melakukan syahadat. Terus yang kedua tapi yang paling utama tuh keluar dulu dari rumah. Khawatirnya nanti kalau tinggal satu rumah nanti kan satu pria sama keluarga makan seperti makanan yang non halal akan masuk seperti itu. Oh seperti itu Pak, iya. Terus sampai dia bertanya juga kalau nanti ayah tuh masuk Islam siap nggak dikeluarkan dari kartu keluarga seperti itu, terus nggak ada mendapatkan hak waris katanya gitu. Terus ayah bilang sama bapak tuh apapun yang terjadi sampai nyawa saya pun taruhan, insya Allah saya siap masuk Islam Pak. Ayah bilang seperti itu Ustaz. Udah selepas dari ruangan itu beliau banyak nasihat, ayah kembali ke ruang kelas. Sudah tidak ada terjadi obrolan lagi sampai akhirnya ayah jadi nggak ada yang membimbing, benar-benar nggak ada membimbing seperti apa gitu Ustaz. Jadi cuma selang seminggu, nggak sampai selang seminggu tuh di situ tuh ayah akhirnya karena pengalaman pertama kali lari ayah pertama kali tidak ada rencana, akhirnya yang lari kedua ini ayah bilang ayah berpikirnya harus keluar rumah dahulu gitu kan. Akhirnya ayah berpikir bagaimana ayah keluar dari rumah nih, ayah nggak boleh putus sekolah seperti itu. Akhirnya di situ ayah mulai merencanakan mempersiapkan pelarian lah kalau ayah bilang seperti itu kan. Seperti ayah menyiapkan beberapa berkas
kayak seperti ijazah dari SD, SMP sampai surat-surat SMA ayah. Terus ayah juga menyiapkan kayak foto-foto keluarga, bapak, mama, adik-adik gitu kan. Kalau misalnya kangen suatu saat gitu kan, ayah siapin seperti kayak pakaian orang tua, ayah siapkan kayak baju bapak tuh yang bekas pakaiannya gitu. Karena ayah berpikirnya kalau pasti pertama rindu sama orang tua. Gitu. Terus yang kedua kan mungkin karena ayah udah tahu nih bagaimana yang terjadi nanti setelah ayah Islam, pasti mereka akan marah gitu kan. Tidak akan ayah temuin mereka akan tidak terima, mau nggak mau akhirnya ayah mengambil inisiatif tuh untuk menghilangkan rasa rindu ayah tuh ayah siapkan kayak bapak, ayah siapkan baju bapak yang bekas yang beliau pakai terakhir kali gitu kan. Masih bau keringatnya gitu kan. Ayah ambil selai, baju mama juga. Terus foto-foto adik, foto-foto bapak gitu kan, semuanya siapin lah gitu Ustaz. Masih ada. Masih disimpan? Masih ada kayaknya Ustaz. Kalau foto-foto masih ada. Berarti berharap, tapi terus berdoa untuk orang tuanya? Masih ada ayah sama mamanya masih ada? Masih ada Ustaz. Ayah berharap mudah-mudahan mereka memeluk Islam. Islam, amin, amin ya rabbal alamin. Nah di situ tuh udah ayah siapin. Nah ada beberapa ayah mintalah tolong sama ayah punya sahabat 3 orang. Ayah mintalah sama mereka tuh datang ke rumah tuh jangan membawa kayak buku gitu. Anggaplah kita tuh lagi kerja kelompok gitu kan. Nah tapi kondisinya pas bapak sama mama lagi dalam kegiatan gereja gitu ayah bang gitu. Jadi cuman ada ayah dan kakak atau adik-adik seperti itu. Tuh akhirnya disitulah ayah titipin buku ayah, beberapa helai baju ayah seperti itu sampai tepatnya tanggal 30 Mei itulah malamnya tuh ayah bilang sama orang tua sama ibu, mak ayah mau ke warung, kayaknya ayah pusing mau beli bodrek apa ada situ. Ya udah nggak apa-apa kak, kata kayak gitu. Kata mama, disitulah ayah lari langsung ke rumah salah satu guru bahasa Inggris ayah, kebetulan beliau ahwat gitu kan, yang hanya tinggal sama ibunya gitu kan. Ayah numpang tidur di tempat beliau dan ayah sampaikan niat ayah gitu mau masuk Islam. Akhirnya beliau bersedia untuk menampung ayah malam itu karena mungkin pernah pengalaman pertama kali khawatirnya ayah didatangi sama keluarga gitu kan. Akhirnya pada saat itu kita mati-matiin lampu seolah-olah udah tidur lah. Sekitar jam 11 memang benar Ustaz datang pihak keluarga sama bapak waktu itu. Termasuk salah satu beberapa orang gereja tuh yang mengetuk pintu rumah guru ahwat tuh lah. Kok tahu ya mereka? Jadi karena mungkin desanya itu sangat kecil Ustaz, kecamatannya. Ya, jadi memang sekolah negeri itu di situ waktu itu cuma sekolah negeri satu-satunya dan beberapa guru-gurunya hampir kenal lah sama tahu semua lah, ketahuan semua. Ya, paginya subuhnya tuh ayah desak lah sama ibu ini nih minta tolong bagaimana hari ini tuh ayah ingin syahadat kayak gitu. Enggak, sebentar, malam yang jam 11 itu didatangi itu prosesnya seperti apa? Nah, pas sudah kelihatan mereka datangin ke rumah menggedor rumah tuh kita nggak buka Ustaz karena waktu itu kondisinya hanya tiga perempuan aja, ayah aja. Iya, ayah, guru sama orang tua beliau lah. Ibunya. Ibunya. Nah, terus sampai pagi akhirnya pulang tuh mereka. Mereka pulang Ustaz, nggak lama lah, dari sekitar kurang dari 1 jam mereka menggedor, nggak ada jawaban, mereka pulang. Besoknya? Nah besoknya pada subuhnya tuh ayah desak sama guru minta ayah tuh bagaimana hari ini ayah pinginnya maunya disyahadatkan dahulu lah seperti itu. Karena ayah merasa ayah khawatirnya nanti kalau ketangkap sama orang tua lagi seperti itu. Nah sama guru ahwat ini menyampaikan ke guru agama Islam ayah itu tentang niat ayah. Akhirnya mereka menyiapkan lagi gitu Ustaz sampai akhirnya pada zuhur ayah disyahadatkan seperti itu. Oh, Masya Allah. Itu banyak yang menyaksikan? Alhamdulillah banyak Ustadz, karena pada saat itu waktu itu yang sangat disayangkan tuh mereka mengumumkan pada zuhur tuh mengumumkan bahwa akan diadakan pesyahadatan atas nama Nur Cahaya. Hari Jumat gitu. Ya? Hari Rabu kayaknya. Hari Rabu. Iya. Oh, itu sengaja diumumkan sama pihak masjid. Iya. Nah di situ tuh nggak jauh dari jemaah-jemaahnya Bapak. Oke. Iya. Bapak ini aktivis gereja? Iya, salah satu pendeta di gereja. Oh, pendeta? Iya. Oh. Nah, pulang dari syahadat tuh insya Allah gitu kan, pas ayah disyahadatkan tuh merasa udah tenang gitu kan. Situ ayah lakukan sholat zuhur pertama kali gitu, Masya Allah. Dan ayah merasakan nikmat bagaimana bertemu dengan Allah itu sendiri Ustaz gitu. Di situ ayah beribadah selama seumur hidup, ayah pernah menganut sebelumnya agama ayah gitu kan. Nah, di situ ayah merasakan nikmatnya ibadah gitu. Nah, setelah ayah melakukan sholat zuhur tuh beberapa teman mengucapkan kalau dibilang ucapkan selamat lah seperti itu.
Dan pada saat itu termasuk teman-teman ayah yang 3 orang ini berkumpul di rumah guru yang ahwat tuh. Kita hanya ada 4 atau 5 orang. Nah yang guru-guru laki-lakinya menyiapkan berkah-berkas ayah lah, pada saat berkah-berkas syahadat ayah. Enggak lah, setengah jam kita baca ceramah tuh, tiba-tiba datang ada orang yang teman yang ngelihatnya, ayah itu sepertinya bapak, katanya gitu. Terus saya sempat noleh kayak gini, bukan, katanya gitu Bu. Terus kedua kali dia ngomong lagi, iyalah ya, sepertinya bapak. Ternyata dari arah jauh tuh ternyata bapak sama beberapa orang tuh udah datang menghampiri rumah gitu. Karena ayah pada saat itu ketakutan, ayah langsung lari ke kamar gitu kan, ke kamar guru ayah. Nah di situlah guru ayah mendengar guru ayah tuh berdiskusi lah, bilang ada istilahnya mereka minta supaya ngobrol dengan ayah, ingin ketemu sama ayah seperti itu. Jadi karena pada saat itu mereka ngobrolnya baik-baik, akhirnya mereka dudukkan ayah sama keluarga lah gitu, sama guru. Nah, ternyata tidak baik-baik Ustaz gitu. Mereka langsung menarik ayah gitu keluar gitu. Akhirnya dibawa ke kota Pekanbaru untuk dibawa ke Sumatera Utara. Balik ke kampung. Apa langsung diambil dari rumah ibu guru itu langsung dibawa ke Medan? Iya langsung pulang lagi. Ternyata udah disiapin sama mereka, udah nyiapin mobil langsung dibawa. Jadi keesokan paginya udah nyampe ke kota Medan, udah nyampe ke kampung. Tapi nggak ada kejadian apa-apa tuh di kendaraan? Di kendaraan nggak. Bapaknya diam, hanya saja waktu menunggu bis yang mau dari Pekanbaru ke Medannya tuh beberapa keluarga yang di Pekanbaru tuh sempatlah ada yang seperti berkata kasar, seperti memarahi seperti itu Ustaz. Waktu sampai Sumatera Utara, bapak menyampaikan ke paman gitu apa yang terjadi tentang bahwa ayah udah masuk Islam. Ya semua keluarga memang marah gitu, termasuk nenek gitu kan. Sampai mereka bilang ini intinya ayah tuh mesti dibaptis lagi lah, harus kembali ke agama Kristen seperti itu. Udah mereka menyiapkanlah menghubungkan salah satu gereja terdekat seperti di dekat itu untuk bagaimana menjadwalkan ayah untuk dibaptis lagi. Nah setelah itu keesokan harinya bapak langsung pergi pulang ke Riau lagi, meninggalkan ayah sendiri di kampung gitu sama beberapa keluarga besar gitu. Nah disitulah ayah akhirnya memujuk nenek lah, mendekati nenek dan membujuk, bicara dari hati ke hati ke beliau gitu kan, tentang niat ayah tuh, bahwa ayah tuh Islam tuh adalah pilihan hati ayah seperti itu. Sampai ayah bilang walaupun ayah Islam, ayah tetap kok sayang sama keluarga, sayang sama nenek, ingat sama nenek, ayah bilang seperti itu. Terus saya yakinkan juga bahwa Islam itu adalah agama yang benar, itu keyakinan ayah seperti itu kan. 3 hari lah ayah berturut-turut membujuk beliau gitu Ustaz. Sampai akhirnya nenek tuh luluh dan dia menanyakan ayah tuh maunya seperti apa saat itu. Sampai ayah bilang ini, ayah pinginnya pertama pingin tetap Islam, terus kedua ayah tetap pingin kembali ke Riau karena ayah ingin melanjutkan sekolah ayah jangan sampai terputus lah seperti itu. Di luar pengetahuan ayah, nenek mencari bagaimana ayah itu biar kembali ke Riau lagi seperti itu. Itu dulu Kristennya apa? Protestan atau Katolik? Kristen Protestan. Ya. Pas kembali ke Riau tuh sebelum ayah itu tuh ayah menghubungi salah satu teman lah, meminta untuk bagaimana istilahnya kedatangan ayah tuh jangan sampai ayah tuh ketahuan sama orang tua seperti itu. Akhirnya sama teman yang Muslim ini nih mereka menyampaikan ke guru-guru bahwa ayah akan pulang tanggal berapa gitu kan. Terus akhirnya sama mereka menunggu di pelabuhan seperti itu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, selesai juga SMA-nya, walaupun banyak terjadi misalnya ayah mendapatkan seperti kiriman kayak non fisik seperti itu Ustaz. Riau sampai sekolah itu keluarga nggak tahu? Tahu Ustaz, tahu. Tapi dibiarkan? Hanya saja pada saat itu pihak Muslim meminta perlindungan dari polisi setempat Ustaz, untuk keselamatan ayah. Oh gitu. Jadi akhirnya mereka mungkin bertindak secara gegabah lagi, udah nggak bisa karena pada saat itu mereka meminta perlindungan dari polisi setempat. Nah, 1,5 tahun. Lama ya sebenarnya ya? Ya, karena waktu itu kelas 2, pertengahan kelas 2 Ustaz. Ada Ustaz, seperti kalau misalnya seperti yang ayah sampaikan tadi, mendapatkan verbal lah ya. Seperti ucapan-ucapan ada. Ucapan kasar. Terus saya mengalami kayak terkena istilah kalau dibilang mah sihir seperti itu. Itu ayah juga alami. Terus pas kelas 3-nya tuh pas pulang les juga ayah
mendapatkan insiden yang tidak mengenakan juga gitu ya. Itu pertama kali seperti ayah diambil oleh 2 orang yang ayah diambil paksa. Ya, diambil paksa seperti itu. Selesai sampai di situ atau dikembalikan? Atau dicari? Pokoknya ayah lari dari mereka sampai akhirnya ayah. Berapa lama tuh berada di kuasa mereka? Cuman ayah pada saat itu pulang dari les, dari les maghrib, ketemu sama mereka. Akhirnya ayah ditarik sama mereka berdua gitu kan, yang ayah nggak kenal siapa mereka gitu kan. Terus akhirnya malam tuh juga ayah dibawa di kendaraan itu kayaknya ke arah Dumai gitu Ustaz. Di arah ke arah Dumai memang lokasi memang hutan gitu. Gitu. Nah di situ ayah sadar, pada saat itu ayah sadar ada duduk di antara mereka di atas motor. Nggak tahu pokoknya saat itu Allah beri kekuatan ayah tuh mereka lagi naruh botol minuman lah gitu di kantongnya, spontan ayah ambil botol itu ayah pukul kepala yang supirnya lah, yang menyupir. Itu lagi di atas motor? Di atas motor. Lagi jalan? Iya lagi di jalan. Nah akhirnya kita bertiga jatuh. Motornya terus jatuh, di situ tuh ayah langsung lari ke hutan. Pas ayah lari ke hutan kayak ada jalan setapak gitu, ayah lari ayah ikutin sambil ayah lihat mereka berdua laki-laki itu, dia sambil nolong temennya gitu kan, nolong temennya sambil ngeliat ayah. Cuma ayah lari, cuma semakin ke hutan tuh makin dalam, akhirnya ada rasa manusia ayah kayak takut. Akhirnya ayah mundur balik lagi ke jalan besar, tapi akhirnya sampai akhirnya terjatuh ke parit. Ayah ikutin aja paritnya tuh parit. Dia sempat mau kayak antara menolong temannya sama mengejar ayah gitu Ustaz kan. Nah dari kejauhan tuh ayah lihat ke cahaya mobil gitu Ustaz. Ayah kejar aja, ayah naik jalan ke jalan raya, ayah kejar. Semakin ayah kejar kok semakin jauh gitu kan. Nah sampai ada satu rumah yang di tengah hutan tuh yang nggak jauh, sekitar berapa kilo tuh. Akhirnya ayah ketok lah Ustaz, nggak tahu tuh rumah siapa, pokoknya ayah ketok. Dibuka sama yang pemilik rumahnya tuh sampai dia bilang ini siapa kata gitu, anak siapa kata gitu. Ayah cuma menyebutkan nama salah satu guru agama Islam ayah yang di SMA. Kebetulan beliau kan salah satu ustadz di situ juga. Nah setelah itu udah ayah nggak tahu apa-apa, udah sadarnya di dalam dibawa rumah sakit Ustaz. Oh berarti pingsan saat itu? Di situ ayah. Itu yang kekepruk kepalanya mati nggak itu? Nah wallahualam. Iya. Berarti setelah balik itu memang nggak tinggal sama orang tua berarti? Nggak, ayah tinggal di salah satu guru, itulah guru agama Islam yang di SMA, ayah tinggal di rumah beliau Ustaz. Guru agama Islam? Iya. Bukan guru bahasa Inggris? Bukan Ustaz. Bukannya guru agama Islam tadi ini ya, bapak-bapak ya? Bapak-bapak ya. Oh, bapak angkat berarti itu ya jadinya? Angkat lah. Oh, Masya Allah. Nah ayah tamat SMA tuh kan ditanya sama bapak angkat ayah, mau kemana nih ke depannya. Dia nawarin waktu itu mau lanjut sekolah kata gitu kan, atau kerja kata gitu, atau mau nikah kata gitu. Terus saya bilang gini, kalau nikah ayah belum siap, ayah bilang gitu. Kalau lanjut sekolah sepertinya ayah ingin hanya saja, sepertinya ayah tahu kemampuan ayah, kayaknya malu lah untuk meminta karena dibiayain nama beliau gitu kan. Akhirnya kata beliau tuh, ya udah kalau mau sekolah tapi bapak yang tentukan bagaimana katanya gitu. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Kebetulan beliau punya kakak beliau tuh ada di Padang gitu kan. Kalau di Padang sekolahnya lanjut sekolahnya di Padang seperti bagaimana ayah katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa Pak, bagaimana baiknya bapak, saya bilang kayak gitu. Nah akhirnya udah ayah sambil menunggu ijazah keluar, ayah ikutan UMPTN lah di Padang gitu kan. Nah selama di Padang lah, pada saat itu terjadilah insiden lagi seperti itu Ustaz. Insiden yang itulah yang menyebabkan ayahnya akhirnya kenapa bisa sampai ke Tanah Jawa di Jakarta seperti itu. Oh, insiden itu sama seperti sebelumnya? Hampir sama. Upaya pengambilan paksa, iya, benar. Seperti yang 2 orang yang dikepruk kepala itu? Iya benar. Oh, berarti tapi ini lebih banyak mungkin ya? Iya, hanya saja mungkin kejadiannya lebih parah. Lebih parah. Sempat diambil? Pernah sempat diambil. Sempat diculik lah bahasanya? Iya, pernah sempat disekap. Di satu ruangan. Tapi masih di Sumatera Barat? Sepertinya Ustaz, ayah nggak tahu pada saat itu ayah memang posisinya udah di Padang, hanya saja kejadian ayah tuh setelah ditemukan tuh ada di Jambi seperti itu Ustaz. Jadi, nah waktu prosesi penculikan tuh, kalau boleh kita katakan penculikan ya, itu bagaimana tuh awalnya? Berarti kan ayah memang sendirian kan waktu itu di Padang? Iya, jadi ayah tuh habis pulang dari bimbingan belajar. Nah karena mungkin orang Sumatera tuh kan biasanya kalau maghrib tuh agak sepi gitu Ustaz. Yeah. Nah terus ibu angkat ayah yang di Padang tuh kebetulan tinggal di sebuah perumahan. Ayah pulang dari bimbel menjelang udah masuk maghrib lah. Masuk maghrib ayah masih jalan kaki dari jalan besar ke dalam perumahannya.
Nah di saat itu tuh sepi. Ayah memang sebelumnya tuh pas pulang dari ini ayah mundur sedikit Ustaz kan, flashback sedikit. Jadi waktu ayah mau ke Padang tuh dari Riau ke Padang tuh ayah sempat satu bisnya tuh ada dua laki-laki yang mendekati ayah. Dia mengakunya waktu itu mahasiswa UNP atau UNAN lah seperti itu. Terus dia bilang mau kuliah di sana kata gitu. Oh iya, kalau nanti kalau ada apa-apa ini aja datangin kita, nanti kita bantu seperti itu. Ya udah dari situ nggak pernah lagi sampai akhirnya ayah bimbel berapa hari. Nah si dua laki-laki yang ayah bilang yang perawakannya mahasiswa ini pernah bertemu berapa kali kayak seperti di rental seperti itu. Oh bukan, tapi bukan di bimbel yang sama? Bukan di bimbel yang sama, karena lokasinya kan tempat universitas gitu, jadi ada komputer, ada fotokopian gitu kan. Jadi sempatlah berpapasan sama mereka gitu. Karena ayah berpikir wilayah mahasiswa wajar lah gitu. Sampai akhirnya pas kejadian itu tuh mereka tuh ngikutin ayah gitu. Cuma ayah pikir mungkin mereka kos sekali di sini di perumahan-perumahan nih, karena kan banyak juga ada sore itu. Nah akhirnya udah ayah nggak terlalu mikirin. Cuma semakin ayah cepat jalannya, dia semakin cepat juga jalannya. Di situ ayah udah mulai agak feelingnya udah merasa nggak enak gitu. Akhirnya ayah telepon salah satu teman ayah gitu. Ayah bilang waktu itu teman SMA ayah bilang, Bung, sepertinya ayah tuh diikutin lah kayak gitu kan. Ikutin siapa Nur katanya gitu kan. Itu ada dua laki-laki, udah cepatlah lari ke rumah katanya gitu kan. Nah, masih jauh rumahnya katanya gitu kan, masih cepatlah lari katanya gitu. Akhirnya ayah matiin HP, kantongin, lari kenceng. Pokoknya bagaimana istilahnya ayah tuh belum nyampe itu saat tiba-tiba kepala ayah kayak dipukul gitu, dipukul. Nah, sakit gitu sampai berapa itu akhirnya ayah sadar tuh udah di dalam mobil lah. Seperti itu. Nah di situ tuh ada sekitar 6 orang lah. Laki-laki semua. Nah di situ tuh ayah sempat mengeluarkan HP dari kantong karena mungkin cahaya HP mereka sadar ayah udah sadar. Di situ mereka pukul lagi kepala ayah. Di situ ayah nggak sadarkan. Ayah sadarkan tuh udah kayak sebuah ruangan cukup bagus gitu seperti itu. Hotel ya? Wallahu alam Ustaz. Itu masih di Sumatera Barat? Wallahu alam sepertinya Ustaz dia. Nah mereka tuh selama di dalam ruangan tuh mereka menyiksa ayah. Ayah nggak tahu tuh kalau mereka tuh menyiksa ayah tuh menghubungkan ke bapak angkat ayah gitu Ustaz, melalui telepon ayah sendiri gitu. Jadi penyiksaan yang mereka lakukan tuh mereka hubungkan ke bapak angkat ayah gitu. Itu ayah dapatkan setelah ayah pulih udah berapa tahun seperti itu. Jahat sekali ya. Gitu. Jadi tujuan mereka memang menginginkan ayah kembali ke agama sebelumnya. Iya, agama sebelumnya. Terus ayah menolak, terus mereka memasukkan seperti kayak maaf daging babi gitu kan. Terus sudah gitu kayak minuman keras mereka cekokin ayah sama ayah pada saat itu kaki karena cuma tangan yang terikat, kaki masih bergerak lagi tuh ayah tendang salah satu dari mereka. Mereka emosi gitu, mereka menumbuk lah gitu bagian perut ayah gitu. Dan di saat spontan memang ayah muntah lah gitu. Iya Ustaz. Pada saat itu ayah berserah diri lah sama Allah Ustaz, apa yang terjadi gitu. Ayah berpikirnya udahlah mungkin kalau memang ini akhir hidup ayah seperti itu, ayah ikhlas lah gitu karena memang penganiayaan mereka, kekerasan mereka seperti itu. Sampai akhirnya 2 orang yang ayah bilang seperti mahasiswa ini Ustaz, ayah dengar obrolan sayup-sayupnya, mereka bilang, Bang, nggak seperti ini perjanjian awalnya, kata kayak gitu kan. Abang bilang waktu itu mau culik dia, mau minta tebusan, kata gitu. Terus sama salah satu yang menanggapi dia bilang, buat apa minta tebusan sama anak yang udah dibuang, katanya kayak gitu. Dah dari situ ayah nggak tahu sadarkan diri. Nah sampai akhirnya nggak tahu berapa lama ayah nggak sadarkan diri, bangun-bangun tuh mereka udah memberikan ayah selimut lagi tuh Ustaz. Yang 2 orang ini nih, yang lainnya tuh udah dalam kondisi yang nggak sadarkan diri, mungkin mabuk, alam. Akhirnya sama mereka lepasin pelan-pelan sambil memberikan isyarat supaya ayah jangan terlalu banyak bersuara gitu kan. Nah sama 2 orang inilah akhirnya ayah tuh digotong, dibawa entah kayak ke arah, pokoknya kemana sampai akhirnya ayah tahu itu kayaknya di belakang hutan Universitas Jambi Ustaz. Jauh itu. Gitu. Ayah ditaruhkan di situ sampai mereka tuh mengatakan maafkan kami ya Dek, kata kayak gitu. Itu ditaruh maksudnya di pinggir jalan, di bawah pohon, atau di sebuah rumah, atau di warung kopi? Kayaknya ada kayak bangunan kayak ini sih, sopo-sopo gitulah, kayak inilah. Gitu, tapi ramai akses orang enggak lewat? Ustaz,
Sebangkit dari situ gimana ya? Nah akhirnya ayah karena mungkin kondisi ayah udah berhari-hari ayah nggak tahu waktu itu entah berapa lama ayah di ini, karena kondisi ayah udah lemah juga. Akhirnya pada saat itu tuh ayah cuma ngeliat sekeliling tuh hutan. Ayah sempat berteriak bagi ayah itu udah kenceng banget gitu Ustaz. Di situ ayah kedengar suara laki-laki gitu kan. Sampai akhirnya ada yang datang karena ayah khawatir mereka lagi. Akhirnya di situ karena kondisi ayah udah lemah tuh ayah pingsan Ustaz. Pingsan, udah sadar tuh kayak di rumah warga. Dari rumah warga di situ udah ada polisi. Ayah masih dalam kondisi terikat lah kan. Pas polisi datang barulah ikatan ayah dilepas sama mereka. Ditanyakan siapa ayah bagaimana, ayah cuma menyebutkan salah satu nomor telepon lah, sama salah satu nomor telepon, nah mereka lah yang menghubungin. Oh, akhirnya dijemput? Ya, dijemput ya. Oke, berarti itu langsung balik ke Padang dong, atau Pekanbaru? Ke Riau langsung. Ke Riau? Ya. Berarti nggak jadi kuliah di Padang? Nggak jadi Ustaz. Nah, terus dari situ perjalanannya? Pemulihan cukup lama lah Ustaz, ada sekitar 3 bulan lebih lah selama di Riau. Terus sama orang tua angkat bapak angkat itu balik ke rumah bapak angkat tuh mereka musyawarah lah sama muslim di sana gitu kan, seperti apa, karena kalau masih di sini tuh sepertinya belum aman seperti itu. Nah hasil diskusi mereka akhirnya ayah dihijrahkan dulu ke Pulau Jawa, tepatnya Jakarta lah Ustaz. Ya di sini alhamdulillah kuliah melanjutkan pendidikan. Kalau ayah gini, pada saat itu ayah yakinin pertama iman ayah terhadap Islam tuh udah yakin Allah satu-satunya Nabi Muhammad Rasul ayah gitu kan. Sampai akhirnya ayah meyakini gini, apapun kan ucapan ayah waktu di ruang BP kan mengatakan bahwa apapun yang terjadi tetap ayah akan walaupun nyawa taruhannya. Ya, walaupun nyawa taruhannya gitu kan. Sampai seperti itu Ustaz. Cuma ayah berkeyakinan bahwa ayah itu ingin mati dalam Islam. Jadi apapun yang terjadi di kemudian hari, insya Allah ayah siap seperti itu Ustaz. Artinya konsekuensi yang ayah hadapi kemarin itu, ya itu sebagai bagian daripada konsekuensi iman ya. Waktu insiden yang waktu di Padang itu sempat memang ciut secara iman nggak Ustaz, cuma sebagai manusia kok seperti ini gitu kan. Hanya saja ayat kembali lagi ayat ingat janji ayat lah gitu kan, bahwa apa yang sudah ayat pilih ayat pasti ayat harus pegang teguh seperti itu. Oke, nah sekarang setelah 2005 kan, itu kejadian tahun berapa kira-kira? 2006, 2007? Ustaz. Oke. 2006. Sampai ke Pulau Jawa? 2007 awal Ustaz. Awal ya. Itu terus belajar Islam? Iya Ustaz. Terus mendalami? Waktu itu saya sempat masuk seperti pondok pesantren lah 1,5 tahun gitu kan. Setelah pondok pesantren 1,5 tahun, disitulah ayah melanjutkan kuliah lagi Ustaz. Walaupun ayah dibiayakan sama orang tua angkat kan nggak seperti kita enak dibiayain sama orang tua sendiri gitu Ustaz. Betul. Jadi kadang beliau kirim, kadang enggak gitu. Tapi udah setelah ayah waktu itu nggak dibiayain sama beliau, ayah tuh nggak mau menampakkan kesulitan gitu, termasuk ke beliau atau ke keluarga sendiri gitu kan. Akhirnya udah pada saat itu tuh karena pekerjaan juga belum ada gitu. Jadi apa yang ada, karena waktu itu adanya Indomie 1 bungkus, bagaimana itu dibagi 3 tuh Ustaz. Sehari ini kita makan, besok sorenya kita paling perbanyakin air minum gitu kan. Besoknya makan, pas hari ketiga udah nggak ada makanan, habis gitu kan. Akhirnya udah banyak berdoa aja lah gitu kan, banyak berdoa minta sama Allah gitu. Lakukan apa saja gitu selama dalam Islam ini? Ayah berdagang Ustaz. Dagang? Dagang makanan seperti gorengannya pinggir jalan. Pernah? Pernah. Kita gerobakan kan. Terus udah gitu ayah jual-jual tas kayak KW seperti itu. Itu jualan gorengan bagus tuh? Waktu itu sempat punya sampai 3 booth. Terus? Karena waktu itu ayah sakit jatuh dari kamar mandi. Membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah termasuk akhirnya karena modal terpakai lah Ustaz. Habis lah modal itu. Terus berarti, terus akhirnya mulai lagi dari nol lagi gitu kan. Ayah jualan seperti kayak tas KW, pakaian, terus reseller lah seperti itu. Terus kalau lagi musim seperti Ramadan kan, Idul Fitri orang pada pulang gitu kan, kita ambil kesempatan menerima pakaian cuci setrika seperti itu. Laundry rumahan. Itu. Nah itulah sampai akhirnya jualan herbal. Ya jual herbal juga pernah juga. Jual herbal juga pernah Ustaz, jual madu juga pernah. Apa aja sih yang dilakukan Ustaz? Itu. Pernah sampai ini ngedrive, ngegojek gitu. Ustaz, pernah juga. Motor siapa dipakai itu? Kebetulan motor teman yang dipinjam sama akun teman yang Ustaz. Ayah tipsnya gini aja Ustaz. Pertama
tetap istiqomah gitu kan, tetap istiqomah dimanapun, telah memeluk Islam gitu kan. Jadilah seorang muslim atau muslimah tuh janganlah tanggung-tanggung gitu kan, tetap belajar agama, menuntut ilmu agama gitu kan. Terus sholat tuh paling utama tuh jangan ditinggalkan apapun kondisinya. Ya. Nggak boleh ditinggalkan. Iya, apapun kondisinya dan bagaimanapun keadaannya seperti itu. Terus jangan lelah untuk selalu mencari tentang ilmu agama, tentang Islam, karena kan apalagi kan kita yang dari non muslim gitu kan, pasti banyak istilahnya, jangan sampai istilahnya kekafiran kita dulu tuh masih terlekat lah dalam diri kita gitu. Jadi mau nggak mau kita hilang. Iya, mau nggak mau kita harus bersikeras untuk bagaimana setelah kita masuk Islam tuh istiqomah dan menuntut ilmu gitu, Ustaz.